Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan video mengenai analisis relevansi dan keterbatasan karya ilmiah dengan nama anggota 1. Prilia Nurdiah Ayu Fitriani dengan NIM 12209193037. 2. Adi Ratnawati dengan NIM 12209193040. 3. Bayu Eka Aji Saputra dengan NIM 12209193122. Langsung saja mari kita simak penjelasan dari materi tersebut. Beberapa subbab yang akan kita bahas yaitu 1. Relevansi penelitian, 2. Variabel penelitian, 3. Sumber data, 4. Kerangka berpikir, 5. Strategi penelitian, 6. Keterbatasan karya ilmiah. Relevansi penelitian. Pengertian relevansi. Relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut yang ada hubungan dan selaras dengan. Relevansi adalah keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam dunia pendidikan dengan dunia luar yang telah dirancang dengan teratur guna menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat. Relevansi merupakan sebuah komponen yang penting karena merupakan faktor yang dapat menentukan eksistensi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan relevansi dalam penelitian berarti keserasian atau keterkaitan antara seluruh aspek yang ada dalam penelitian seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, metode analisis data dan keterbatasan yang saling memiliki keterkaitan. Peneliti sendiri bisa dikatakan sebagai sumber utama pengambilan keputusan karena membantu proses berpikir, menganalisis, menafsirkan situasi yang ada. Dengan begitu, penelitian dapat menyediakan dasar-dasar untuk pengembangan inovasi suatu penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat lain mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari itu, semua hal harus ada keterkaitannya jika ingin meneliti sesuatu. Macam-macam variabel. 1. Variabel independen. Variabel independen adalah sebagai variabel stimulus, prediktor, dan anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas, yang merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. 2. Variabel dependen. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai variabel terikat, yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 3. Variabel moderator. Sedangkan variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang juga disebut sebagai variabel independen kedua. 4. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan sebuah variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 5. Variabel kontrol.
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering juga digunakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Fokus penelitian. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan begitu, penelitian kuantitatif ada juga yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai fokus atau yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian kuantitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga dan dana dan waktu, suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut dikatakan urgen atau mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi hal tersebut. Masalah dapat dikatakan sebagai visible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menilai masalah tersebut penting urban dan visible, maka perlu diperlakukan analisis terhadap masalah. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Kemudian apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Terus apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode purposive random sampling. Dalam pencarian data primer, ada 3 dimensi penting yang perlu diketahui, yaitu kerahasiaan, struktur, dan metode koleksi. Pertama, kerahasiaan mencakup mengenai apakah tujuan peneliti untuk diketahui oleh responden atau tidak. Merahasiakan tujuan penelitian dilakukan untuk tujuan agar para responden tidak memberikan jawaban-jawaban yang bisa dari apa yang kita harapkan. Kedua, struktur berkaitan dengan tingkat formalitas atau pencarian data dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Pencarian dilakukan secara terstruktur jika peneliti dalam mencari data dengan menggunakan alat, misalnya kuesioner dengan pertanyaan yang sudah dirancang secara sistematis, dan sangat terstruktur baik itu dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sebaliknya, pencarian dapat dilakukan dengan cara tidak terstruktur jika instrumennya dibuat tidak begitu formal atau terstruktur. Ketiga, metode koleksi menunjukkan pada sarana untuk mendapatkan data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum proses pencarian sekunder dilakukan, perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Data sekunder dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemahaman masalah. Data sekunder dapat digunakan untuk sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan kita teliti. Yang kedua,
Penjelasan masalah. Data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia. Kita dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. Hal ini akan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk memahami persoalan yang akan diteliti, khususnya mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai pengalaman yang mirip dengan persoalan yang akan diteliti. Yang ketiga, formasi alternatif. Alternatif penyelesaian masalah yang layak sebelum kita mengambil suatu keputusan. Kadang kita memerlukan beberapa alternatif lain. Data sekunder akan bermanfaat dalam memunculkan beberapa alternatif lain yang mendukung dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Dengan semakin banyaknya informasi yang kita dapat, maka penyelesaian masalah akan menjadi jauh lebih mudah. Yang keempat, solusi masalah. Data sekunder samping memberi manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah, data sekunder juga dapat memunculkan solusi permasalahan yang ada. Tidak jarang persoalan yang akan kita teliti akan mendapatkan jawaban hanya didasarkan pada kerangka berpikir. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis serta secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tersebut tentang hubungan variabel selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Adapun langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir antara lain menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku hasil penelitian, deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesa kesimpulan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Strategi penelitian. Strategi penelitian adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan dan eksekusi sebuah penelitian dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan penelitian ada dua strategi yang dapat digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Strategi kualitatif dapat berupa studi kasus, fenomenologi, etnomenologi. Sedangkan strategi kuantitatif bisa berupa penelitian survei, penelitian deskriptif, penelitian ex post facto, dan penelitian komparatif serta penelitian eksperimen. Keterbatasan karya ilmiah. Keterbatasan penelitian tidak menjelaskan tentang keterbatasan waktu dan tempat yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Keterbatasan penelitian mencakup tentang hal atau variabel yang sebenarnya ada dalam keluasaan lingkungan, tetapi karena kesulitan metodologi atas prosedur tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Setiap peneliti pasti memiliki kelemahan, di mana pada kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan. Keunggulan metode ilmiah yaitu mempunyai sifat objektif dan bersifat adil, mempunyai sifat kesadaran diri bahwa ilmu tidak bersifat mutlak. Dengan metode ilmiah, kita mampu bersikap optimis, teliti, dan berani mengambil kebenaran untuk penemuannya, mampu membimbing agar tidak sepenuhnya percaya begitu saja dengan kesimpulan tanpa tahu kebenarannya.
Keterbatasan metode ilmiah, yaitu tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat imateri karena tidak ada wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas, terlalu bergantung pada objek yang ada. Metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah, kurang valid karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. Membutuhkan waktu yang lama karena penelitian dilakukan secara berulang, membutuhkan biaya yang sangat mahal karena setiap penelitian memerlukan alat bantu berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih.